Itu nanti setelah lulus akan dikembangin mau kemana rencananya setelah lulus? Ya pengen buka usaha di tempat yang kita khususnya Spiori. Spiori akan buka usaha kedai kopi gitu ya, KP-KP gitu. Baik, Sobat Tonaker, gimana kabar semuanya? Tetap masih di podcast Vokasi Kompeten. Saya Habibi akan mengajak Sobat Tonaker berbincang-bincang mengenai pelatihan vokasi yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Nah, sekarang ini saya ada dua narasumber. Nah, kemarin kita berbicara tentang bagaimana pengalaman masuk di Balai Pelatihan Vokasi. Sekarang pengalamannya apa? Pengalaman mereka setelah saat ini mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi, dan sementara ini mereka akan sebentar lagi akan lulus di Balai Pelatihan Vokasi ini. Ada dari Papua, Biak ya? Ya. Ada si Jimmy. Siap. Jimmy sama? Ya. Sadra. Oke, Sadra. Saya sama Sadra dulu nih yang barista. Sadra, dari Biak datang ke Lombok itu infonya dari mana nih? Bisa tahu pelatihan vokasi? Biak khususnya Spiori, Pak. Iya, Spiori. Bisa gedein dikit suaranya, jangan terlalu kalem karena kamu laki harus kuat, tegar. Siapa? Dari mana? Sadra. Ya. Dari Biak Sapior. Khususnya Kabupaten Sapiori. Sapiori. Ya. Sapiori itu Papua jauh ya? Ya, lumayan jauh lah. Lumayan jauh. Oke. Ceritain dulu pengalamannya selama pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi. Ya, baik. Pengalaman saya di sekitaran Balai Vokasi Lombok Timur ini, saya sangat berterima kasih dan bersyukur sekali bisa berada di BLK Lombok Timur ini. Karena saya datang dari jauh-jauh dari Papua untuk menambahkan ilmu. Dan saya setelah dari Papua sampai tiba di Lombok Timur dan mengikuti proses belajar mengajarnya dan pelatihannya, saya sangat bersyukur karena sangat bagus proses belajar mengajarnya di Balai Pelatihan Vokasi Lombok Timur. Ambil jurusan barista. Sejauh ini seperti apa pelatihan yang sudah didapatin? Ya, sejauh ini buat saya pribadi tidak sangat lumayan. Sudah sampai pada roasting segala macam nih? Ya, sudah. Terus apa ilmu pengalaman yang selama itu didapetin? Ya, cukup baik lah, kira-kira. Baik. Itu nanti setelah lulus akan dikembangin mau kemana rencananya setelah lulus ini? Ya, pengen membuka usaha di kabupaten kita khususnya Spiori. Spiori akan buka usaha kedai kopi gitu ya, KP-KP gitu ya. Itu akan diserap di situ. Nah, Jimmy juga ini satu kabupaten Spiori, Biak Papua, jauh nih sebentar. FMB produk ya Jimmy? Produk. Jimmy, pengalamannya kayak gimana nih ikut pelatihan di Balai Pelatihan? Sangat bagus. Sekarang ini masih dalam proses belajar. Masih teori ya? Ya, masih teori. Setelah mengikuti teori, apa-apa yang didapatkan selama mengikuti pelatihan itu dari instruktur seperti apa gitu? Belajar mengenal alat-alat di kitchen, terus juga diberi tugas untuk dikerjakan di asrama. Beri tugas ngerjain asrama, apa ya namanya itu? Diberikan setelah diberikan materi, iya, diajarkan di materi itu lalu dikembangin gitu. Kemudian nanti teori-teori itu akan dipraktekin gitu kan selama mengikuti pelatihan nanti di situ. Iya. Instrukturnya kayak gimana nih menurutmu? Ya. Instruktur
Kayak gimana cara mengajarnya? Pengajarnya baik. Cara terangkan pelajarannya juga sangat bagus. Bisa dimengerti. Nah, dari Biak Papua datang ke Lombok, ya lumayan jauh dengan 2 pesawat. Kamu gratisin juga oleh negara kan? Datang ke sini artinya udah dibiayai dengan transport segala macam. Di sini sudah dikasih makan, tempat tinggal di asrama. Nah, dengan teman-teman terdekat yang ada di Lombok, dengan daerah-daerah lainnya yang ikut bergabung di Balai Pelatihan Vokasi ini, kayak gimana mereka dengan kamu gitu, sinerginya gitu? Sangat baik, terus saling merangkul, saat susah, Sudah senang, satu makan, saling campur gitu, saling suap gitu, bukan? Enggak juga ya? Berbagi kesenangan. Berbagi kesenangan. Jadi sudah berapa bulan di sini udah tahu sedikit tentang Lombok ya? Sudah. Pabe gitu kan? Ya. Itu kan ada sedikit berapa nih, jalan-jalan yang teman. Diajak jalan, kelihatan bagaimana tentang wisata Lombok, pengalaman di sini. Gitu ya. Itu pulang nanti ke Biak, ke Sapfiori, kabupatennya, lalu nanti diperkenalkan Balai Pelatihan Vokasi ini kepada masyarakat sekitar, terutama pemuda kita ya. Terutama pemuda kita Sapfiori. Iya. Nah, kemudian apa yang membuatmu menjadi tertarik masuk di Balai Pelatihan Vokasi ini? Sebelumnya kan tidak pernah pelatihan di balai-balai lainnya selain di sini kan. Nah, apa yang membuatmu tertarik? Saya pribadi dari barista, saya lihat program melalui komunitas kita, khususnya barista. Saya ingin untuk menggali lebih dalam lagi tentang racikan-racikan kopi. Ya, akhirnya saya berniat untuk menggabungkan diri ke Balai Vokasi Lombok Timur ini. Berniat untuk mengasah skill agar menjadi kompeten, tentunya selesai itu produktif, bisa dikembangin nanti usaha ilmu yang didapatkan dengan usaha mandiri yang itu digeluti di kampung halaman ya. Nah, ada komunitas gitu kan di Papua ini. Komunitas-komunitas itu bisa terdorong untuk kalian bisa kembang, apalagi nanti pemerintah daerah di situ melihat, melirik kalau pemudanya sudah mampu berwirausaha mandiri, secara otomatis mereka juga akan memberikan peluang tersendiri. Siapa tahu pemerintah Kabupaten Biak, terutama di Sapfiori ini, di Papua, melihat warganya yang ada di Lombok, jauh-jauh datang ke Lombok ikut pelatihan untuk mengasah skill, kemudian akan dikembangin di wilayah itu. Itu kan menumbuhkan perekonomian masyarakat nanti. Nah, kamu sebagai pionir nanti di situ sudah berlatih di Lotim, datang pulang lagi ke kampung halaman, akan kembangin seperti itu. Apa yang akan menjadi inovasi kamu nanti ketika di sana nanti? Inovasi saya pengen ajak pemuda-pemudi Sapfiori agar bisa bergabung ke Belkal Lombok Timur, agar mengasah ilmu lebih dalam lagi tentang kejuruan-kejuruan masing-masing. Ya. Nah, kalau melihat Kabupaten Sapfiori, Biak gitu ya, Biak Papua, ada potensi-potensi pariwisata. Seperti apa pariwisatanya di sana? Pariwisata di pinggiran pantai. Itu kan bisa dibangun ya nanti, bangun semacam kafe atau apa? Ininya buka kafe. Di situ. Artinya kalaupun ada hotel, ada juga dibangun hotel di sana. Ada. Nanti kamu bisa minta rekomendasi dari sini untuk mencoba melamar di situ. Siapa tahu keterima di hotel itu kan untuk bisa dikembangin di situ kan. Oke. Ada harapan tersendiri kemudian mungkin dari Jimmy, harapannya seperti apa setelah lulus nanti di Balai Pelatihan Vokasi? Harapan saya setelah lulus dari Balai Vokasi ini bisa balik, bisa membuka usaha. Sama diri. Untuk membahagiakan orang tua dan keluarga. Kalau Sadra gimana? Ya, saya sendiri seperti apa yang dikatakan Jimmy, dengan balik ke Papua khususnya Sapfiori, dengan buka usaha sendiri. Ini kan sendiri nanti. Ada yang sudah 1 bulan, ada yang masih 2 bulan lagi. Duluan dulu pulang,
coba dulu kembangin di situ, atau belajar dulu di sini, coba mencoba mencari pekerjaan dulu di sini, atau balik langsung ke ini? Ya, nanti kita dengar lagi kabar selanjutnya. Oke, baik. Nah, ada ajakan mungkin bagi masyarakat kita di sana, tidak saja di Papua dan Biak, ada ajakan untuk mereka untuk terdorong ikut gabung mengikuti pelatihan di sini. Silakan, ada ajakan-ajakan. Bagi teman-teman yang ada di Supyori, Khususnya khususnya di Supyori, di balai pelatihan vokasi ini sangat bagus. Dapat belajar dan juga dapat praktek. Semua itu gratis. Tidak dipungut biaya, Tidak sudah dikasih makan gitu ya. Ya. Kasih seragam, pelatihannya sudah diberikan seragam pelatihan langsung dari sini. Kemudian modul-modul pembelajarannya untuk bisa dipelajari ketika mengikuti pelatihan. Nah, Sobat Tonaker, itu dia tadi bincang-bincang kita sedikit tentang bagaimana pengalaman mereka selama mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini. Semoga apa yang menjadi harapan mereka berdua ini nanti ketika lulus di pelatihan vokasi dan produktivitas ini tentunya bisa tersalurkan skill dan kemampuan mereka di dunia perhotelan atau sektor-sektor industri yang ada di wilayah Kabupaten Supyori, Biak, Papua ini ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa digeluti, dikembangin kepada pemuda kita gitu ya, mengajak mereka untuk ikut bergabung, menambah skill. Kalaupun tidak, skill yang didapatkan oleh kalian berdua ini juga bisa dikembangin kepada pemuda-pemuda yang ada di sana. Oh, begini cara meracik kopi misalkan, begini cara memasak gitu misalkan kan, dengan menu-menu yang ala khas yang pernah didapatkan selama mengikuti pelatihan di sini gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian Sobat Tonaker. Buat Sobat Tonaker, sekali lagi ayo bergabung, jangan berhenti untuk terus berinovasi dan melatih diri untuk bisa mendapatkan skill sehingga kalian jadi orang yang produktif dan kompeten. Terima kasih, salam kompeten.